Bro, apa bro? Lu tahu nggak ada channel YouTube yang keren banget? Hah? Apa tuh? Itu loh, temennya Miao Ok dan Winda Basudara yang kemarin viral karena pamali dan tembus sampai 200 views. Masa sih gua nggak pernah tahu? Iya, masa lu nggak tahu sih? Dia tuh udah mencapai views yang sangat banyak dari usahanya sendiri, tapi viewersnya nggak ada yang ngerti. Hah, masa sih? Emang siapa namanya? Namanya tuh Aprian Zhang. Coba deh lu cek deh, keren deh pasti. Tapi lu harus subscribe ya, jangan kayak penonton yang lain, dinonton doang tapi nggak di subscribe. Oh oke deh, thank you udah kasih tahu ya, nanti gue nonton. Oke brother. Yo semuanya, balik lagi dengan gua Aprian Zhang. Di video kali ini kita akan bereaction Topi Sihir Animation. Dan gue ingin mengucapkan thank you banget yang sudah dukung gue. Dan kemarin sudah gue tepatin janji juga Chenlook. Dan kali ini gue pengen lanjutin Topi Sihir Animation karena sudah lama banget gue gak pernah reaction Topi Sihir Animation. Buat kalian jangan lupa di subscribe. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam video. Oke, di depan layar kaca kalian sudah ada Topi Sihir Animation. Nanti kalau kalian pengen tahu linknya nanti gue taruh di bawah deskripsi. Oke, langsung aja kita pilih karena ini bentar lagi zaman-zamannya mau sekolah, berarti kita pilih yang ospek. Nah, ini pengalaman ospek masuk kuliah. Tapi sama aja lah. Ospek mos di sekolahan, mos kan sekolahan, ospek itu kuliahan. Jadi sama aja, intinya dikerjain juga sama senior ya kan. Aduh, gue masih inget banget tuh dulu tuh. Kesel banget gue sama senior gue guys. Aduh, songong ini. Daripada lama kita langsung masuk aja ke sini. Oke, kita langsung play aja. Oke, jadi beberapa minggu yang lalu gue ngelaksanain kegiatan ospek sebagai mahasiswa baru di kampus gue. Nah, bagi yang nggak tahu ospek itu apa, ya Google aja sendiri. Nih, jadi sebulan yang lalu gue kan habis daftar kuliah. Tolong ditonton videonya. Nah, sekitar 1 minggu habis gue daftar kuliah, siang-siang bolong, waktu gue lagi tidur dan enak-enaknya menikmati mimpi indah gue, tiba-tiba HP gue bunyi. Waktu itu gue masih ngantuk banget ya, tapi gue jawab, soalnya gue takut kalau itu penting. Halo. Iya, selamat siang. Ini dari bagian kemahasiswaan universitas. Kita mau kasih info soal buat nanti tanggal 24. Jadi intinya dia ngasih tau gue, nanti sebelum gue ngelaksanain ospek di tanggal 2 Agustus, gue diminta buat ngelakuin pendaftaran ulang minggu depan. Terus dia ngasih detail kalau gue mesti pakai sepatu hitam, kemeja putih, sama dasi biru. Soalnya nanti mau ada sepatu foto buat kartu mahasiswa gitu. Aslinya dia nyuruh gue buat nyatet apa aja yang disebutin, supaya gue nggak lupa. Tapi gue malas. Jadi, karena siang itu komputer gue lagi nyala, jadi gue tulis daftar barangnya di notepad aja. Dan abis selesai di telepon pun gue balik tidur lagi. Terus pas hari pendaftaran ulangnya, mak gue bilang kalau dia mau ikut sama gue. Alasannya dia bilang karena dia mau nanya-nanya soal masalah keuangan gitu lah. Jadi habis kita siap-siap, gue pesen Grab car. Dan sebenarnya jarak dari rumah gue ke kampusnya nggak terlalu jauh ya, tapi sebenarnya lumayan, nggak terlalu jauh, nggak terlalu deket juga. Jadi gue siap-siap bawa permen buat nanti dimakan di mobilnya. Dan sebenarnya untung aja gue bawa permen, soalnya waktu di jalan tuh macet. Dan waktu itu meskipun lagi pagi, tapi di dalam mobil kerasnya panas banget. Padahal waktu itu masih jam 9, udah gitu AC di dalam mobilnya dinyalain. Jadi gue nggak tahu nih, panasnya gara-gara dosa gue atau emang gara-gara cuacanya lagi panas. Tapi gara-gara panas sama macet ini, perjalanan jadi lama banget. Jadi habis perjalanan yang panjang dan panas ini, akhirnya gue sampai juga di kampus. Tapi sampai di dalam bangunan, waktu kita pengen naik eskalator ya, ada salah satu panitia acara yang nyuruh kita berhenti. Dia datang ke kita terus bilang, ini buat pendaftaran ulang bukan? Terus gue bilang, iya. Yang kasih informasi ke kamu siapa? Nggak tahu. Dia bilang nggak kalau harus pakai kemeja putih sama dasi. Iya. Pulang, ganti baju sama dasinya, terus balik lagi. Lalu kan? Dan bahkan, emak gue yang cuma pengen nanyain soal kertas pembayaran administrasi aja nggak boleh ke atas. Gue sampai ngabisin sekitar 10 menit sama panitianya buat nego-nego supaya gue dibolehin ikut dan gak usah pulang dulu. Tapi tetap aja nggak dibolehin. Dia bilang, soalnya nanti mau ada foto buat kartu mahasiswa, jadi bajunya harus bener. Kalau nggak mau pulang dulu hari ini, nanti bisa datang lagi kok tanggal 27. Dan awalnya gue mau tanya sama gue dulu, mau pulang dulu atau datang lagi nanti tanggal 27. Soalnya gue tahu sebenarnya dia lagi sibuk banget hari ini. Anjir, enak. Tapi pas gue balikin kepala gue, terus ngeliat muka emak gue, rasanya gue udah tahu jawabannya. Oh iya, jadi gue bilang ke panitia kalau nanti kita bakal datang lagi tanggal 27. Jadi maksud gue tuh gimana ya, kalau kita tuh, wah guys, gue inget banget. Kalau kalian juga pasti merasakan lah kalau ngurusin sendiri juga ya. Ntar kita dibacotin guys sama nyokap sendiri guys. Aduh, dioce-ocein dah. Gila. Gue masih ingat banget masa-masa itu ya. Dan habis itu gue keluar dari bangunannya terus mesen Grab car lagi. Dan pas di mobilnya juga mak gue dari mukanya sih udah kelihatan banget kalau dia kesel sama gue. Dan gue juga sebenarnya sedikit kesel sih. Soalnya kan udah capek-capek datang ke sana, terus ya itu salah lu. Suruh pulang lagi.
Dan Kenapa lu jarak juga dari rumah gue kesel? kesana kan gak deket gitu, meskipun gak terlalu jauh juga, tapi tetap aja biaya transportasinya bolak-balik lumayan. Tapi gue sadar sih kalau itu sebenarnya salah gue juga, soalnya gue Nah, gak merhatiin itu. pas dikasih informasi. Jadi sesampainya di rumah, mak gue langsung ngomel-ngomel. Terus dia ngasih tahu bapak gue lagi. Jadi akhirnya bapak gue ikut ngomel-ngomel juga. Dan mak gue nyuruh nanti tanggal 27 buat gue datang sendiri ke sana buat nanyain soal kertas pembayarannya. Dan ya, gue juga nggak terlalu masalah sih. Dan karena abis pulang itu gue udah capek, jadi gue ngelanjutin hobi dan passion gue lagi. Gue tidur lagi. Dan di tanggal 27-nya, gue datang lagi ke kampus. Panitianya yang jaga juga masih sama. Dan gue kaget dia masih ingat sama gue. Soalnya pas ketemu dia bilang, nah gitu dong. Jadi abis itu gue disuruh ke lantai 3, terus ngantri buat ngambil semacam daftar dokumen gitu. Dan waktu itu kan Oke. hari terakhir ya buat pendaftaran ulangnya. Dan katanya hari ini juga seharusnya cuma buat mahasiswa baru dari luar kota yang gak bisa datang di hari pertama. Jadi gue kira harusnya kan sepi ya, tapi ternyata enggak. Antriannya panjang banget, sampai-sampai harus muter ngantrinya. Gue gak kebayang dah waktu hari pertama kayak gimana. Jadi abis gue ngantri, gue ngambil daftarnya, terus gue ngantri lagi, ngumpulin dokumennya, foto, terus gue dipaksa beli baju 80.000 buat ospeknya. Dan akhirnya gue di-invite sama Kak Mentor buat jurusan gue di grup WA. BTW gue masuk jurusan bisnis digital. Ini emang jurusan baru, dan angkatan gue itu angkatan pertama yang masuk di jurusan ini. Kenapa gue masuk jurusan baru yang belum terbukti kredibilitasnya, lu tanya? Apakah karena gue mau ngambil resiko? Apakah gue mau jadi entrepreneur? Salah, tapi karena gue terhasut sama tim marketing kampusnya. Oke, jadi besoknya mentor kita ngasih kayak daftar barang-barang gitu yang mesti dibawa pas ospek nanti. Ya lu tau lah kalau ospek atau mos pasti disuruh bawa barang-barang gak jelas gitu. Iya Kayak bener. kentang berkacamata, Bener banget monyet-monyet guys. gila, Gua dulu juga batu gitu bata ya kan. Itali. Pasti kalian juga pasti. Ya pokoknya barang-barang kayak gitulah. Abis itu buat jurusan kita juga disuruh buat bikin buku saku pakai kertas buffalo gitu. Dan di setiap halaman itu kita kasih kayak data-data perusahaan startup dalam negeri gitu. Terus karena ini ospek, jelas gak bakal lengkap kalau lu gak disuruh bikin name tag kertas karton pakai tali rafia. Jadi di hari pertama kita cuma disuruh bawa name tag, barang-barang sumbangan, ya barang-barang gak jelas yang tadi itu. Tapi di hari kedua, ini dimana gue udah gak ngerti lagi apa mau panitianya. Kita disuruh bawa buku saku yang tadi, baju 80.000 yang tadi dibeli pas pendaftaran ulang, barang-barang gak jelas lagi, tapi yang ini beda daftarnya. Topi dari kardus, dan awalnya mereka minta baju biru Sariwangi, tapi dibatalin. Dan di hari pertamanya, kita disuruh datang pagi-pagi jam 6 ke kampusnya, terus cari tempat barisan di lapangannya. Pas awal-awalnya gue bingung aja nyari kelompok jurusan gue di mana. Soalnya kan gue gak kenal siapa-siapa. Jadi gue nyoba tanya panitianya. Dan pas gue datang ke panitianya terus nanya, gue malah dimarahin. Kamu itu merhatiin gak sih apa yang dikasih tahu mentor kamu? Kan harusnya udah dikasih tahu di grup WA. Gue aslinya gak inget kalau mentornya pernah ngomong apa-apa soal tempat baris di grup WA. Tapi kalau nanya lagi gue takut dimarahin. Jadi gue bilang, oke, maaf kak. Jadi gue pergi ke belakang barisannya, terus gue nanya beberapa orang soal barisannya ada di mana aja. Dan untung aja gue cepet nemu barisan gue. Dan abis kita baris, kita dikasih tahu kalau ternyata mentor kita tuh telat. Disiplin ya. Dia bilang alasannya gara-gara ada urusan dulu di RS. Dan dia baru ngasih tahu kalau kita mesti baris di barisan yang paling kiri beberapa menit yang lalu di WA. Wow. Jadi abis kita baris, beberapa menit kemudian mentor kita datang. Terus dia nyuruh kita buat tinggalin barang yang buat sumbangannya di tengah-tengah lapangan. Abis itu kita disuruh naik ke lantai 7 kampusnya, terus masuk ke auditoriumnya. Dan pas masuk gue ngeliat auditorium itu gede banget. Dan gue langsung ada inisiatif buat duduk di paling belakang. Tapi gak lama kemudian mentor kita masuk terus bilang, oh iya anak bisnis digital duduknya paling depan ya. Dan sebelum acara dimulai, gue gak tau kenapa, tapi panitianya muterin iklan biskuit sama air putih di proyektornya. Awalnya sih gue bodo amat ya, tapi tiba-tiba iklan biskuitnya ada adegan dimana aktornya main tebak-tebakan kata, terus tiba-tiba yang cowoknya nyium yang ceweknya. Yap, kelihatan kayak pelecehan seksual bagi gue. Beberapa iklan biskuit dan air putih kemudian, akhirnya dua orang MC naik ke panggung. Gue sebenarnya udah agak lupa apa yang mereka omongin. Tapi salah satu yang gue inget, mereka tuh ngomong kalau kampus yang ini tuh gak kayak kampus lainnya. Gue gak tahu itu bener atau enggak ya. Tapi kalau di kuliah gue itu, untuk skripsi dia pakai sistem poin gitu. Jadi kalau lo mau ikut skripsi, lo butuh 12 poin. Dan cara lo dapetin poinnya bisa dari kegiatan eskul atau ikut seminar-seminar gitu. Dan orang yang duduk di samping gue tuh antusias banget. Dia bilang ke gue, nah kalau sistem kayak gini enak banget. Jadi semangat kalau ikut eskul atau kegiatan-kegiatan. Gue sih senyum abis itu ngangguk aja. Tapi jujur aja deh, sebenarnya gue gak suka sistem kayak gini. Karena jujur aja gue kuliah cuma ngincer gelar doang. Gue gak mau ikut kegiatan-kegiatannya gitu. Dan sistem poin kayak gini bener-bener cuma ngerepotin gue doang. Nah, abis 2 MC yang selesai ngomong, kita dikasih seminar tentang bahaya narkoba gitu. Terus di sesi pertanyaannya gue nanya, kalau nggak salah waktu itu soal legalisir ganja di negara Amerika Serikat. Tapi gue udah lupa yang bawa seminar jawab apa. Terus kita istirahat, gue makan bentar. Abis itu istirahatnya selesai, kita masuk ke auditorium lagi. Terus ada seminar lagi. Dan seminar yang ini ngebosenin banget. Soalnya suara MC-nya monoton banget. Saking ngebosenin ya, gue sampai lupa seminarnya tentang apa. Waktu seminarnya gue berusaha sekuat tenaga supaya nggak tidur. Gue takut dimarahin panitia lagi soalnya. Dan abis itu acara di hari pertamanya pun selesai.
Dan abis penutup acaranya gue langsung ngebut ke lantai 1 terus pulang. Terus sampai di rumah langsung tidur. Dan besok di tanggal 2-nya gue bangun pagi lagi, berangkat jam 6 lagi, terus baris di lapangan lagi. Tapi kali ini parahnya, kita kali ini naik ke lantai 17. Terus Anjir 17 kuliah apaan gedungnya sampai 17? lesehan. Mungkin lu mikirnya, ya elah, apa sih masalahnya duduk di lantai? Shhh, pantat gue sakit. Gue aslinya pengen tanya ke panitianya, kenapa kita di lantai 17 dan gak di lantai 7 kayak kemarin? Padahal kan yang pakai gedungnya cuma kita. Tapi gue takut dimarahin panitianya lagi, jadi gue diem aja. Terus dua pembicara yang kemarin datang lagi terus kayak, halo guys, kangen kita gak? Gimana kemarin? Abis itu mereka ngejelasin kalau nanti hari ini kita bakal ada 2 seminar lagi. Abis itu ada perkenalan dosen-dosen, terus diakhirin sama flash mob di lapangan. Waktu itu seminar yang pertama pembicaranya nggak monoton kayak kemarin sih suaranya. Jadi seenggaknya gue bisa merhatiin terus ingat apa yang dia omongin. Dia ngomongin soal gimana cara kita harus tampil profesional. Terus pembicara yang kedua ngomongin soal jenis-jenis kepribadian gitu. Yang ini enak pembicaranya, soalnya dia ngomongnya energetik. Terus materi yang dibawainnya juga menarik. Nah, abis 2 seminar itu, kita disuruh ikutin mentor kita buat masuk ke ruangan masing-masing. Dan pas masuk ke kelasnya, gue ngeliat teman-teman satu jurusan gue. Dan kalau dinilai dari penampilannya sih, kayaknya gue mencium bau-bau bawang. Terus habis beberapa sesi perkenalan, dosen-dosennya masuk. Gue udah lupa nama-nama dosennya siapa aja. Tapi ada satu dosen cowok yang kalau dari penampilannya sih, kayaknya galak. Jadi habis dosennya selesai perkenalan diri, kita dikasih waktu 30 menit buat istirahat sebelum nanti flash mob di lapangan. Gue lupa bawa makanan hari itu karena gue buru-buru. Jadi pas istirahat, gue cuma ngeliatin teman-teman gue makan. Tapi ada orang yang baik di depan gue. Dia ngeliat gue nggak makan, terus dia ngasih gue 1 permen. Dan untuk flash mobnya, gue sengaja gak ngapain. Soalnya nanti gue bakal pakai kartu kesempatan. Maksud gue surat dokter. Soalnya kan gue baru dari operasi tulang belakang ya. Jadi masih nggak bisa banyak-banyak gerak. Jadi abis istirahat selesai, gue langsung kasih surat dokter gue ke panitianya. Abis itu gue diizinin main HP di ruang UKS sampai acara selesai deh. Oke. Jadi kira-kira pengalaman ospek gue begitu. Dan gue skeptikal banget ya sama kegiatan ospek ini. Soalnya menurut gue ada beberapa hal yang patut banget dipertanyain. Kayak mesti pakai name tag pakai Terafia, terus bikin topi kardus, flash mob, terus dipaksa beli baju 80.000 buat kegiatan 2 hari doang. Yang kayak gitu tuh gue gak ngerti tujuannya buat apa. Tapi kalau dibandingin sama ospek-ospek di kuliah lain, mungkin kegiatan ospek gue ini sebenarnya udah lumayan enak ya. Gak ada kekerasan, gak disuruh mandi lumpur, terus gak ada kegiatan fisik yang gak jelas gitulah kayak di berita-berita gitu. Jadi gue juga sebenarnya udah bersyukur sih, meskipun ospek di kampus gue disuruh yang aneh-aneh, tapi seenggaknya gak kelihatan batas. Ya udah itu aja yang mau gue omongin. Makasih yang udah nonton. Ya teman-teman, sampai di sini dulu untuk reaction kita di Topisir Animation. Dan gimana? Seru kan? Gue juga tertarik ya kan. Dan ini adalah pengalaman kita saat nanti MOS atau ospek yang dari sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah. Itulah pengalaman nanti. Akan repot dan banyak ribetan yang akan masuk ke kehidupan kita ya. Udah tambah repot lagi. Tapi tenang aja, kerepotan kalian itu akan hilang semuanya setelah nonton video Aprianza. Wah, keren banget. Ya udahlah, langsung aja kita penutupan. Gua ingin ucapkan terima kasih buat semuanya. Thank you banget yang sudah nonton. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi karena ya gue cuma bisa bilang thank you. Dan jangan lupa untuk subscribe, belum subscribe, like, comment, share. Gua Aprianza pamit diri. Salam reaction. Bye bye. Pew.